Maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para sholihin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Subhanallah, subhanallah. Hikmah yang keempat. Wa yahmadunallaha ta'ala katsiran. Dengan peringatan maulidnya Nabi, manusia banyak memuji Allah bi anna arsala ilaihim rasulahu liyahfadhahum ala sunnati wa syariatil Islam. Karena Allah sudah mengutus rasulnya agar mereka dijaga oleh Allah tetap berada di atas sunnah dan syariat Islam. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah wajib kudu gembira dengan lahirnya baginda Nabi, kudu semangat ngambil peringatan maulidnya Nabi, sebab Allah perintah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya asrofar rasul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, ai bil ilmi, kata Abdullah bin Abbas, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian pada girang, hendaklah kalian pada gembira. Wa huwa khairum mimma yajma'un, karunia dan rahmat Allah tersebut lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulin. Imam An-Nasa'i Abdullah bin Ahmad dalam kitab Jawahirul Musnad, Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah beliau bersabda bahwa rahmat terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta adalah dengan diwujudkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama semua sepakat, kagak ada yang mingsal barang antum, bahwa nikmat terbesar adalah nikmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan istandik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa ma'i ma'asyiral hadirin wal hadirat. Jamaah kuliah subuh sekaligus memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini Allah merahmati kita semua. Allah membukakan
kabulkan segala hajat kita. Allah berikan sehat wal afiat. Allah angkat derajat kita. Allah berikan semua niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita yang telah memberikan ilmu hasanahnya dan qarul makhsara Bapak Haji Ma'mun Murad. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah adalah Allah segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para guru-guru lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena dengan waktu sudah siang. Mudah-mudahan guru-guru kita yang istiqamah yang hadir pada saat hari-hari ini semua jadi berkahi diberikan sehat wal afiat, diberikan segala hajatnya. Wabil khusus Bapak Lurah kita, Bapak Lurah ya, Kali Baru yang alhamdulillah baru ketemu lagi sudah beberapa minggu karena ada pendidikan di Bandung. Mudah-mudahan kita doakan segala hajatnya dikabulkan. Allah angkat derajatnya. Allah berikan amanah-amanah dijalankan dengan baik dan berikan sehat wal afiat, bisa memimpin kampung kita dan tempat kita, dan insya Allah bukan hanya di Cilodo, mudah-mudahan sekota Depok Allah Subhanahu wa taala mempercayai pada beliau. Begitu juga pada Bapak RW, Bapak RT, khusus ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ustaz Hadi Maskana dan para stafnya, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Tajaddud Hadrah dari Darul Baitus Salihin. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi alaihi wasallam di Madinah diserang secara mendadak oleh orang-orang kafir. Memang orang-orang kafir itu sampai kapanpun tidak akan senang dengan Islam. Nabi mendengar kabar ada orang kafir gerombolan yang jumlahnya sangat banyak mendadak ingin menyerang kota Madinah. Nabi mengumpulkan para sahabat, lalu musyawarah. Ada satu bagaimana caranya, kita belum punya persiapan. Timbullah salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Ya Rasulullah, kalau di daerah kami, di negeri kami, untuk menghadapi musuh-musuh sedangkan kita belum punya persiapan, kita bikin farid. Apa itu farid? Menggali lubang yang dalamnya sangat dalam, panjangnya sangat panjang, lebar luar biasa. Kalau seandainya dalamnya itu 12 meter, lebarnya itu 12 meter, panjangnya sekeliling kota Madinah. Lihat bagaimana perjuangan sahabat. Semua sahabat ikut menggali, tidak tertinggalan juga Rasulullah ikut. Lalu Rasulullah melihat sahabat ini menggali perlu tenaga itu perlu juga dengan support dengan makanan. Maka Nabi Aisyah memanggil Abdullah bin Mu'adz. Ya Abdullah bin Mu'adz, lebih ya Rasulullah, sini ada kepada kita tugas kepada engkau. Siap ya Rasulullah. Tugas apa? Tugasmu dengan istrimu memasaki para sahabat. Sahabat ini perlu makan, engkau harus memberikan makanan. Siap ya Rasulullah. Pulang buru-buru aku pulang kepada suami istrinya bertanya, istriku, ada apa? Kok kamu pulang? Kan tugas belum selesai. Ada tugas lagi dari Rasulullah. Tugas apa? Kita disuruh masak untuk menjamu Nabi dan para sahabat. Isinya memang isinya. Kenapa? Nah, sahabat itu ada ratusannya. Lalu sini. Kalau kayak kita dibawa ke pendaringan, anak dia berat cuma seliter.
Sahabat adalah ratusannya. Kira-kira cukup gak beras liter? Gak bakal cukup. Ada apa lagi? Muter ke belakang, lihat di belakang ada kambing satu-satu. Di bawah udah kita bikin ya bubur kambing. Ya, bubur kambing ya. Dibikin bubur kambing. Akhirnya saudara, akhirnya Abdullah bin Mu'ad ini langsung mengambil kambing, dia ambil ke kambing, dia potong. Disaksikan oleh 3 anaknya. Yang satu usia 6 tahun, yang satu usia 4 tahun, yang satu usia masih 3 tahun. Abdullah bin Mu'ad langsung dipotong, dikulitin sendiri. Dia cacat-cacat disuruh bikin kambing satu beras liter. Saking pengen jangan sampai tugas dari Nabi hampa tidak dilaksanakan. Maka setelah selesai, aku akan bantu lagi untuk menjaga, untuk mempertahankan agama Islam, untuk jangan sampai ada orang musuh yang ingin menghancurkan agama Islam ini sampai ke kota Madinah untuk menangkap Baginda Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Mu'ad jalan, istrinya masak. Istrinya masak. Si anak tadi yang 3 ngomong, si anak, Dek, kita main-mainan yuk. Mainan apa, Pak? Main-mainan seperti bapak tadi nonton kambing. Adik jadi kambingnya, kakak jadi bapaknya. Ya gak apa-apa. Itu benar-benar diambil pisau bapak yang tadi yang tajam. Tuh ada yang dicelentangin, digorok lehernya, dipotong lehernya mantu kakak. Subhanallah, kaget si kakak pas melihat adiknya dipotong. Udah buat ini udah sampoa, darahnya ngalir. Beneran siapa? Ibu. Ibunya kaget, kamu diomelin ibu. Lagi nih anak ketakutan, kesandung masuk ke dalam tungku. Kan kalau dulu masak pakai tungku. Tungku orang Arab beda sama tungku kita. Tungku kita paling nggak masuk kalau zaman dulu 4 kali. Kalau tungku orang Arab 2 orang masuk. Masuk ke belakang, 2-2 meninggal. Masya Allah. Tapi bagaimana kemahabbatan seorang sahabat Nabi walaupun perempuan, dia tidak nangis, tidak sedih, tidak merasa menyesal. Walaupun anaknya meninggal, tapi aku lebih penting menjalankan tugas Nabi Muhammad. Tetap dia masak. Tuh anak yang pala yang dipotong lehernya diangkat, ditaruh di tempat tidur, disiram darahnya. Tuh anak yang di dalam api diangkat, juga angus tuh anak dibawa, ditaruh, ditutup, dia masak. Dia masak, selesai masak, dia ke dalam. Panggil suamiku, aku sini. Kasih tahu Rasulullah, bukannya udah datang. Kasih tahu Nabi Muhammad, ya, bumbunya. Bumbunya udah ada, suruh pada. Maka Abdul berkata, ya Rasulullah, makanan sudah siap ya Rasulullah. Baik, sahabat, berhenti dulu. Ayo kita makan di rumah Pak. Belum Abdullah bin Mu'ad. Maka semua sahabat datang. Itu sahabat ratusan. Rumah Abdullah bin Mu'ad kecil.
ukuran kalau kayak kita ini ukuran 4 kali 5 secara logika bisa masuknya, tak ada. Maka Rasulullah pas sampai depan Imam Mu'ad, Rasulullah berhenti. Ya Abdullah bin Mu'ad, berhenti ya Rasulullah, aku ada 3 permintaan. Siap ya Rasulullah. Sahabat kalau diminta untuk sama Rasulullah nggak pernah ada mikir, langsung siap. Karena dia berpikir pasti yang diminta ini untuk kebahagiaannya. Tidak ada perintah yang diminta oleh Rasulullah yang diperintahkan kepada umat kecuali apabila umat melakukannya, maka umat itu akan barokah, umat itu akan mulia. Maka siap ya Rasulullah, aku melihat rumahmu kecil ya Allah. Ya Rasul, aku minta izin akan berdoa kepada Allah agar rumahmu menjadi besar. Silakan Rasul. Ini mukjizat. Nabi mengatakan, ya Allah, besarkan Allah wasi'ah besar. Ya Allah, luaskan ini rumah. Maka sahabat ada ratusannya masuk dalam rumah itu masih lega. Kenapa? Tadi turut sama perintah Allah, perintah Rasul. Dia jalankan tugas dari Rasulullah dengan ikhlas. Dia suruh istrinya, gak ada apapun yang penting aku jalankan. Walaupun dengan beras 1 liter, kambing 1, aku jalankan. Udah masuk, Rasul masuk semua. Yang kedua kata Rasulullah, ya Muhammad, aku minta izin kepada engkau, biar bubur ini aku yang bagi-bagi. Karena Rasulullah tahu beras cuma 1 liter, kambing 1, gak bakal cukup kalau dimakan oleh manusia, oleh sahabat-sahabat. Maka Nabi alaihi salam yang membagi. Ayo sahabat sini piring-piring, mangkok-mangkok yang bawa tempat silakan. Diberikan Rasulullah banyak. Anehnya sahabat semua pada makan, bahkan ada yang menambah, silakan dilayani oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah makannya paling terakhir. Maka Rasulullah bilang, jika umatku kenyang, akulah orang yang terakhir yang mengalami kekenyangan. Jika umatku lapar, akulah orang yang pertama yang mengalami kelaparan. Ini seorang pemimpin yang luar biasa. Maka Rasulullah melayani. Kata Rasulullah, masih ada yang kurang, sudah cukup. Masih ada yang membawa bekal, kami semua sudah bawa bekal. Sudah. Itu bubur tidak berubah secanduk pun. Mujizat yang kedua bagi Rasul. Sudah duduk, tinggal Rasulullah yang memakan, tinggal aku bersama kami Muhammad. Ya Allah, ini Rasul, duduk di sini. Satu lagi permintaanku ya, apa? Aku tidak akan makan makanan ini sebelum anak-anakmu ikut makan bersamaku. Siap ya Rasulullah. Engkau tak tahu anakku mati, tak tahu. Tuhan bilang, istriku, mana anaknya? Kenapa? Nabi nggak bakal. Nabi bilang, Nabi pengen makan sama anak kita. Istrinya tahu kan? Bingung jawabnya. Gimana? Bang, anak kita lagi pada istirahat. Jangan diganggu, biarin aja. Biar abang makan aja sama Nabi Muhammad. Oh gitu. Itu masuk. Datang. Mana ya Abdullah? Ya Rasulullah, mohon maaf, anak saya lagi istirahat ya Rasulullah. Kita akan berdoa makan. Ya Abdullah, aku tidak akan makan sebelum anak-anakku ikut makan bersamaku. Ini balik lagi. Sebelum Rasulullah bilang gitu. Kalau anak-anak kita tidak ikut makan, maka Rasulullah makan. Nangis istrinya, nangis bukan karena anaknya meninggal, nangis karena Rasul bilang kalau tidak ada anaknya, Rasulullah tetap makan. Takut masakannya tidak dimakan oleh Rasulullah. Dia tak sedih anaknya meninggal, dia tak sedih anaknya dipotong, dia tidak sedih anaknya terbakar, tapi dia sedih kalau Nabi Muhammad tidak memakan masakan. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Maka dia peluk suaminya. Pasti peluk suaminya. Kenapa? Nah, agar kita dua-dua
meninggal. Kaget. Kenapa? Kabarnya satu udah sempoan, bekas potongan. Satu lagi ini, kenapa diceritakan? Tutup itu, lepas masuk ke Rasul. Kenapa ya Allah? Ya Rasulullah, maaf, mungkin anak saya nggak bisa ikut dengan Rasul bersama. Kenapa? Nggak bisa ya Rasulullah, karena hidupnya terlalu kurus. Nggak mau kasih tahu kepada Rasulullah. Kenapa? Takut nanti Rasulullah menyesal karena perintah Rasulullah anak ini celaka. Takut. Nggak apa-apa ya Rasul. Ya Allah, aku tidak akan makan sebelum kedua anakku ada di hadapan di depanku. Nangis Allah, jangan bersumpahkan. Kenapa kau tidak bawa anakku? Karena aku sudah bersumpah ya Rasul. Senyum Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, enggak, anak kamu ada di kamar lagi main. Benar. Coba kamu buka panggil ada, masih buka anak itu hidup lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia 3 keberkahan kepada orang yang taat kepada perintah Rasulullah, yang tunduk perintah Rasulullah, yang mengagungkan perintah Rasulullah. Seperti itu mendapatkannya. 1, rumah yang jadi besar. 2, makanannya tidak habis. 3, anaknya yang sudah meninggal hidup kembali dengan keberkahan baginda Rasulullah. Masya Allah, ini kemahabbatan. Kaget, anak yang sudah lehernya putus bisa tidak ada lagi tanpa bekas sebet, gosokan atau bekas potongan. Anak yang sudah hangus kebakar biasa lagi hidup lagi, ingkrak-ingkrakan di atas tempat tidur, dibeluk oleh orang tua. Kata Rasulullah, inilah ciri-ciri orang yang mahabbah kepada Rasulullah. Tidak akan sia-sia mahabbah, pengorbanan jika kita kepada baginda Rasulullah. Tidak ada pengorbanan seorang umat kepada Nabi Muhammad, bentuk apapun pengorbanan itu, sekecil apapun, akan selalu dipandang kepada baginda Rasulullah. Walaupun orang tidak tahu, Nabi Muhammad pasti akan tahu. Mudah-mudahan dari al-fakir yang sangat singkat ini menjadikan ditanamkannya rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita pulang mudah-mudahan benih-benih cinta kepada baginda Rasulullah bertanam di hati kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.